Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Santoso di channel YouTube Hadisan TV. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memperoleh software processing dan bagaimana cara instalasi software processing untuk aplikasi grafika komputer. Bila yang masih penasaran dan masih bingung, silahkan cek linknya pada deskripsi di bawah video ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak bersama video berikut ini. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan bagaimana mendapatkan software processing dan cara Intel processing untuk aplikasi grafika komputer. Pertama-tama kita bisa membuka browser Chrome, terus kemudian kita ketikkan google.com ya untuk kita cari. Terus kemudian pada bagian pencarian Google kita bisa ketikkan processing dan akan tampil kalimat-kalimat yang dicari berhubungan dengan processing. Kebetulan apa yang kita cari tersebut itu ada di bagian awal, baris pertama ini. Bisa kita klik, yaitu processing.org di sini. Nah, setelah kita klik, kita akan diarahkan kepada halaman processing.org, di mana kita bisa mencari bagian download. Tepatnya itu ada di bagian kiri dari menu processing, yaitu di sini, ya. Bisa kita lihat pada layar yang ditunjukkan pada mouse bertanda petunjuk tangan seperti ini. Terus kemudian kita klik download dan kita akan diarahkan kepada halaman download processing. Nah, di sana dijelaskan ya di bagian tengah ini yang saya tunjukkan pada mouse bahwa processing is available for Linux. Processing itu bisa digunakan untuk Linux, Mac OS, bisa juga digunakan untuk Mac OS, and Windows dan Windows. Jadi processing ini bisa digunakan pada sistem operasi Linux, Mac, dan Windows. Terus kemudian kita diminta untuk memilih download software di bawah ini, maksudnya sistem operasi dari ketiga sistem operasi ini, di mana jika laptop kita atau PC kita menggunakan sistem operasi Windows, kita bisa memilih Windows. Nah, Windows ini ada dua, yaitu Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Jika sistem operasi kita menggunakan 64 bit, kita bisa pilih 64 bit. Jika menggunakan 32 bit, kita bisa pilih 32 bit. Untuk Linux sendiri, 64 bit kita bisa pilih 64 bit langsung, karena pilihannya cuma satu. Terus kemudian untuk Mac OS, kita bisa pilih Mac OS. Kebetulan pada sistem operasi saya menggunakan Windows 64 bit, saya mendownload Windows untuk versi 64 bit. Kita tunggu karena ini proses download. Nah, setelah halamannya berubah seperti ini dan kita bisa lihat di bagian sini itu ada tampilan sedang mendownload. Kita tunggu hasil download ini karena bentuknya dalam bentuk zip. Jadi bentuk kompres zip. Kita tunggu beberapa saat, ya sesuai dengan kemampuan koneksi internet masing-masing. Jadi kalau memang koneksinya cepat, ini juga bisa cepat. Kalau memang lambat, akan lambat. Jadi kita bisa tunggu beberapa saat sampai proses download ini selesai. Ya, sepertinya proses downloadnya sudah selesai. Kemudian bisa kita cek ke dalam folder hasil dari download yang kita lakukan. Ya, nanti seperti ini ya hasil downloadnya. Terus kemudian ini bisa kita pindahkan ke dalam satu folder tempat kita mengerjakan. Kita bisa buat langsung yaitu processing ya. Processing grafika komputer. Bisa kita letakkan di dalam folder processing grafika komputer. Nah, di sini
Terus kemudian bisa kita ekstrak ya setelah kita pindahkan. Kita bisa ekstrak seperti ini. Ya, sedang proses ekstrak. Ya, setelah ekstrak dilakukan, ya kita bisa lihat hasil dari ekstraknya. Dan di sini adalah tampilan dari hasil ekstrak, yaitu di dalam processing 354. Terus kemudian bagaimana untuk instalasinya? Jadi untuk processing tidak perlu proses instalasi. Ya, jadi tampilannya ini sudah ada seperti ini. Terus kemudian kita tinggal mengklik 2 kali atau mengaktifkan dengan mengklik processing.exe. Klik 2 kali. Nanti tampilan seperti ini. Ya, dan ini adalah tampilan dari processing. Ya, ini bisa kita close saja. Dan ini environment dari processing. Jadi tampilan awal dari aplikasi processing ini seperti ini ya. Di mana di sini ada menu-menunya, yaitu menu file, terus kemudian edit, ada sketch, ada debug ya, terus kemudian ada tools, ada help ya. Nah, di mana bagian-bagian menu ini yaitu ada bagian untuk menyimpan ya, membuka file ya, mengekspor file, memilih warna, memanggil font dan sebagainya. Jadi banyak fungsi-fungsi yang bisa membantu kita nanti ketika kita membuatkan aplikasi dengan coding-coding sesuai dengan processing sediakan. Jadi processing ini itu menggunakan bahasa pemrograman Java ya, khususnya sebenarnya yaitu adalah JavaScript ya. Terus kemudian di mana file ini adalah perintah untuk mengelola dan mengekspor file ya. Terus kemudian menu edit untuk mengatur editor teks ya, yaitu sama fungsinya seperti di Microsoft Word, ada undo ya, kemudian ada redo, terus kemudian ada cut, copy, paste, find ya, terus kemudian replace dan sebagainya. Ini bisa kita lihat di sini tampilannya ya. Ini juga gitu ya tadi ya, new untuk membuat lembar kerja baru, terus kemudian membuka lembar kerja yang sudah pernah kita buat ya, terus kemudian membuka aplikasi-aplikasi sebelumnya, terus kemudian ada sketchbook ya, terus kemudian ada contoh-contoh, terus menutup hasil lembar kerjanya, menyimpan ya, menyimpan dengan nama lain, terus mengekspor aplikasi-aplikasi, terus kemudian ada mengatur halaman untuk ngeprint ya, dan preferensi yang lain ya, terus kemudian untuk keluar dari pengerjaan lembar kerja yang sedang kita buat. Nah, berikutnya ada edit ya. Jadi bisa undo ya, membatalkan, redo, melanjutkan, terus kemudian ada cut, ada copy ya, menduplikasi, terus kemudian ada paste ya. Terus kemudian ada memilih teks-teks secara keseluruhan, terus mengubah formatnya, terus kemudian ada mencari dan sebagainya ya. Bisa kita atur pada bagian atau menu edit. Terus kemudian untuk sketch, yaitu perintah untuk menjalankan dan menghentikan program, dan untuk menambahkan file media dan kode pustaka. Di mana untuk yang pertama ini bisa kita lihat ada submenu run. Jadi run ini adalah untuk menjalankan coding atau mengkompilasi kode, membuka jendela tampilan dan menjalankan program di dalamnya. Ya, jadi sketch ini ya ini sebenarnya. Terus kemudian kita bisa mengetikkan kode di dalam sketch ini. Nah, terus kemudian setelah kita ketikkan kode, kita bisa langsung klik di sini ya, segitiga ini, atau melalui menu sketch, run, atau bisa juga melalui keyboard yaitu Ctrl R langsung ya. Terus kemudian ada stop. Stop itu untuk menghentikan program yang sedang berjalan ya, tapi tidak menutup jendela tampilan. Yang lainnya ya, seperti debug ya, itu untuk mengatur ketika program kita terjadi debug ya. Terus kemudian ada tools. Tools ini untuk
membuat font ya, kita bisa memilih font-font yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ketika kita pilih font ini, font-font yang ada di sketch-nya ya, coding-coding ini akan menyesuaikan dengan font yang kita pilih. Terus kemudian untuk color selector berarti kita akan memilih warna-warna ya. Jadi ketika kita bekerja dengan warna-warna, ya kita bisa dapat menyesuaikan dengan jendela color selector ini. Nah, terus kemudian ada bagian archive sketch, ya ada movie maker untuk membuat video ya dalam bentuk MP3 dan sebagainya. Jadi hasil pengerjaan kita bisa rubah ya, kita bisa simpan, terus kemudian nanti bisa kita panggil hasil dari pengerjaan kita. Ya, hasil dari codingnya nanti akan di-run. Nah, di situ bisa disimpan hasil pengerjaan dari coding yang sudah kita buat. Terus kemudian ada add tool. Ya, jadi di sini ada tool-tools yang berkaitan dengan coding ya, jadi membantu coding kita yang nanti bisa dijalankan sesuai dengan keinginan yang akan kita buat sesuai dengan kode yang kita buat ya. Di sini ada P5JS ya, ada Python, R ya, sesuai dengan mode-modenya. Terus kemudian ada library yang bisa membantu kita untuk menyesuaikan dengan kode-kode yang bisa membantu kita juga untuk mencari library-library yang sesuai ya. Terus kemudian di sini ada contoh-contoh coding yang bisa kita juga manfaatkan ya, karena ada buku-bukunya juga, ada Processing for Android, ada handbook ya dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah di bagian tepatnya di sini ya, ada tampilan di mana di sini ada konsol. Ya, konsol itu menampilkan informasi ya ketika melakukan run atau execute program. Jadi coding yang kita ketik itu akan otomatis tampil ya ketika kita run. Nah, di sini akan terlihat apakah itu salah atau benar. Nah, bagaimana tahu salah dan benar? Ya, kalau kita sudah mengetik atau mencoba kode programnya. Ya, saya kasih contoh satu. Size ya, misalnya. Ini membuat ukuran, di mana ukuran itu ada lebar, ada tinggi ya. Jadi lebarnya berapa, tingginya berapa. Ya, misalnya ada 600, terus koma ada 800. Nah, terus kemudian diikuti oleh kurung tutup dan jangan lupa ada titik koma. Dan ini aturannya seperti ini. Dan bila ada kesalahan, nah di bagian konsol ini di bawah ini akan tampil nih ya, kesalahan missing a semicolon ya, dimana katanya kita lupa ya, lupa ada titik koma. Nah, ketika kita lupa, kita bisa tambahkan titik koma. Begitu juga ada beberapa hal yang misalnya kita lupa. Misalnya harusnya size-nya S-nya kecil, tapi di sini kita bikin S-nya besar. Dan ini juga dia akan menampilkan kesalahan ya. Jika dia salah ya, pengetikan kita salah, itu akan ditampilkan. Di mana katanya size di sini ya, fungsi size-nya itu tidak dikenali. Seperti itu. Jadi akan tampil error. Jadi dia akan memberikan informasi kepada kita, seorang programmer, bahwa cara pengetikan kita itu ada kesalahan atau tidak sesuai dengan syarat atau fungsi-fungsi yang ada di dalam processing. Yaitu mungkin penjelasan dari saya ya mengenai bagaimana mendapatkan software processing, terus kemudian cara instalasinya, ya, dan bagaimana contoh-contoh ya di dalamnya ada menu-menu, terus kemudian ada menu file, edit, sketch, debug, tools, help, ya ada sketch-nya untuk ngetik coding-codingnya, ya kode programnya, terus kemudian ada konsol untuk menampilkan kesalahan. Ya terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.